man banta kerina ke kalangan Tuhan. Japa pe kita ringan ibas paksa indah. Salam sehat, salam mate dah kami man Bandu kerina ke kalangan Tuhan. Si beraktivitas di bas paksa indah. Jadi bas pagi-pagi indah teta jumpai sada ke kalangan ta si berjuang ya ibas kegeluhan na rasa pengidah kami maka memang tuhu-tuhu melalak singgoi lakukan ibas kegeluhan na gelarna kekalangan tenda Sri Juneri Bro Ginting Manik perjumpaan tenda teta datkan pengalaman bagi pe edukasi bagi pe juga cara nam pegegehi kini tekenta ibas masa-masa si paling sulit ibas kegeluhan ta khususnya biasanya ke masalah sakit pinakit enda kap kami serbahan sakal rusur kita ndau sirang ras perkohate di bata. Jadi kekelengan ta enda Sri Juneri Bro Ginting Mani enda waktu ia umur 25 tahun ia vonis dokter nggo harus ndalani proses cuci darah paksana kel produktif bagi ya. Terus biasanya pe image cuci darah enda nggo hopeless bagi bene pengharapan atau banci katakan masa yang mungkin akap sebagian orang adalah hal yang buruk jadi bas kegeluhan, tapi arah pengidah kami maka selama 3 tahun enda Sri enda anak permata enda berjuang ibas ngalaken sakit penyakit na enda bahkan bundari enda idah kami ya sukses ibas buka sada usaha online segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku nih. Maka mari lajar kita arah pengalaman kekelengan tenda genduari paksana kami menuju ku inganna ras ipindo kena maka lah kita ngelakukan rekaman yang dari rumah tapi silakukan ijuma kita kan kekelengan tenda ibas yang buka usaha enda bukan na i rumah ngasih tuhuna tapi ngisi-ngisi waktu luang nape tetap kang ya ikut ijuma maka mari si bagikan kari sentisik sangana kita ibas perjalanan ibas paksa enda jumpa kita kakari mulihi ibas pengalaman kekelengan Tuhan. Shalom, Jojo membantah Krina kekelengan Tuhan, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berjumpa dengan saudara kita Sri Juneri Bro Ginting Manik pada saat ini. Hai Sri. Halo. Neta. Sehat Dek? Luar biasa Kak. Puji Tuhan ya, hari ini kita mau berbincang-bincang mendengar kesaksian dari saudara kita yang lebih kurang 3 tahun ini sudah menjalani proses cuci darah. Dan kita mau lihat bagaimana perjuangannya sampai dia juga membuka usaha yang baru. Jadi yang pertama kita memperkenalkan apa nih? Memperkenalkan usaha dulu ya kali ya. Boleh. Apa nama usahanya Dek? Usahanya nama toko apa gimana ya Kak? Ya, sekalian lah boleh nama toko, boleh kamu cerita dari awal gimana. Pokoknya apa bergerak di bidang apa gitu. Oke, jadi makasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, begitulah teman-teman kalau kami berdua kayak gitu. Toko kita itu EJ termurah. Kita ada sediain underwear berbagai macam, pakaian dalam pria, wanita, dewasa, anak-anak juga lengkap. Sama sekarang udah mulai ada juga pakaian-pakaian casual untuk dewasa gitu, kayak celana pendek, baju kaos, tunik-tunik gitu. Jadi usaha ini kamu mulai waktu udah proses cuci darah atau dari awal memang udah usaha ini? Iya sih Kak, karena sebelumnya kan aku kerja di salah satu perusahaan di Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia. Kenapa tiba-tiba ada ide untuk berusaha seperti ini gitu? Mungkin sebenarnya jiwa usaha itu udah ada dari dulu dan
Memang niatnya dulu sebelum kerja pun nabung untuk ngumpulin dana untuk nanti suatu saat nggak kerja di sana lagi. Memang motivasinya untuk buka usaha sendiri gitu. Terus awal mulanya ada usaha ini, ceritanya kenapa bisa dalam situasi kamu udah cuci darah nih, awal mulanya bisa terus terjun ke usaha ini gimana? Awal mulanya pasti karena kebutuhan. Satu yang paling utama itu kebutuhan sih, dan keharusan gitu, situasi yang membuat gitu kan. Karena kan di situ cuti sakit, aku tuh setahun udah di sini stay, memang gaji tetap berjalan, cuma udah dikasih surat pernyataan untuk penurunan gaji gitu kan. Di situ kan pasti langsung terasa, untuk penurunan gaji itu langsung terasa, kalau kayak gini akhirnya nanti kan aku di PHK nih, aku harus cari pemasukan lain yang bakal bisa menggantikan gaji bulananku biasanya gitu. Karena kan kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok, secara medis aku untuk diriku sendiri aja dulu, nggak usah dulu ke keluarga, ke mak bapak gitu kan. Untuk diriku sendiri aja dulu, yang mulai dari vitamin, hormon untuk menunjang kesehatanku sebagai pasien itu berbeda dengan waktu kondisiku masih fit, belum cuci darah gitu. Ada obat-obatan khusus sama vitamin sama makanan yang harus diatur gitu. Jadi semuanya butuh biaya, dan nggak mungkin juga kita terus-terusan ngandelin saudara, orang tua, adik atau kakak gitu, apalagi mama bapak yang nggak sanggup lagi kerja berat gitu Pak. Gitu ya. Jadi awal fokusnya sama, maksudnya pemilihan usaha ini kan juga pasti dipikirkan. Awalnya kenapa kepikiran serius dalam bisnis underwear atau pakaian jadi? Sebenarnya dulu aku starternya itu jualan pakaian jadi anak-anak. Anak-anak, pakaian-pakaian setelan, impor kayak gitu lah, yang bahan katun yang nyaman banget. Kalau anak-anak kan diutamain yang bahannya nyaman. Awalnya itu. Nah, di situ kondisiku masih naik turun gitu, belum stabil. Jadi jualannya itu nggak bisa fokus. Jualan 3 hari, setelah itu opname, drop lagi gitu. Sementara baju anak-anak itu kan ukurannya ribet, dan banyak anak-anak itu ukuran bajunya nggak sesuai dengan umurnya gitu kan. Terakhir udah hopeless, barangnya banyak, stok mati di rumah kan. Aku jadinya oper ke kakak, jadinya fokus ke kesehatan dulu gitu. Terakhir mikir, aku jualan apa ini ya, bikin usaha apa yang bener-bener dibutuhin semua orang, nggak cuma anak-anak, dipakai setiap hari, nggak cuma hari-hari tertentu. Kalau misalnya baju-baju pesta kan hari-hari tertentu. Jadi aku mikir, oh iya, satu hal yang benar-benar terlupakan, tapi itu benar-benar butuh dan selalu digunakan. Pakaian dalam, tidur pakai pakaian dalam kan, mau berenang pakai pakaian dalam juga. Mau jalan-jalan, mau kemana, mau nenek-nenek, anak-anak, bayi, balita, semuanya ada dalam dalamannya kan. Atau dewasa atau anak lajang, remaja, semuanya ada. Ya udah deh, ini paling besar nih peluangnya. Apalagi sekarang yang jualan online pakaian dalam itu masih 1-2 gitu. Belum ada yang bener-bener fokus banget di situ. Pasti yang jualan di toko itu juga campur gitu. Ada pakaian dalamnya cuma dikit-dikit aja, nggak lengkap. Ini gitu. Serius gitu ya, memang khusus untuk underwear gitu tuh. Iya. Terus dari mana nih? Underwearnya dari mana? Dropnya gimana maksudnya? Nah, itu tuh perjalanan panjang juga untuk dapat supplier yang benar-benar dapat harga murah, kualitas bagus, paling mantap lah pokoknya. Aku tuh nggak langsung dapat harga yang terbaik gitu, nggak langsung dapat harga terbaik. Awalnya, banyak juga tahapannya gitu ya. Banyak. Awalnya aku itu dulu karena kebutuhan, butuh pengen beli pakaian dalam gitu kan. Karena setiap hari aku kan pegang HP aja nih, cari-cari, aduh pengen beli ini, pengen beli itu kan. Oh iya, ada yang jual dalaman nih, rupanya dalaman ada jualan online. Ngapain sih capek-capek, malu lagi, apalagi anak gadis kan malu beli celana dalam sama
bra gitu kan ke pajak, ke toko langsung, agak malu itu. Aku secara pribadi nggak pernah beli langsung, mama Biasa terus yang mama. beli. Terus Terus jadi itulah aku ini beli. prosesnya waktu masih nih HD. sambil tiduran sambil Iya, HD ya, sambil nungguin HD nunggu. dipasang ininya, Uh-uh. selangnya, Uh-uh. baru di jalan HD-nya. Aku kerjaan lah Nah, online terus, nah, HP lah yang lihat, nemanin ya perlu kan. nih suka pakaian dalam gitu. Berhubung Terus? pakaian dalamku udah pada banyak ventilasinya, jadi aku belilah, order lah coba, mudah-mudahan bagus. Kok modelnya beda ya sama model-model di Kalau pajak-pajak ada kamu sini, nampak satu apa gitu. toko online gitu ada. kan. Cantik-cantik. Baru kan di situ kan gaji masih jalan. Harga yang dia kasih tawarin itu aku rasa murah gitu kan. Aku rasa murah. Coba order lah gitu kan. Pas ke order datang barangnya dan sesuai. Bagus. Dan termasuk murah menurut aku kan. Yaudah gabung reseller sama dia. Gabung reseller, dia kasih fotonya buat aku posting, repost gitu kan. Terus dia karena lumayan juga banyak respon kayak gitu tadi, karena kebutuhan gitu, kebutuhan orang lain. Rupanya banyak juga orang yang sama kayak aku. Malu ke toko langsung Malas, gitu ya. Malas. belanja ke pajak, ngetes bra apa segala macam gitu kan. Banyak juga kebetulan gitu kan. Jadi udah rame lah orderan. Sementara itu posisinya aku masih dropshipper. Dropshipper maksudnya aku postingan fotonya, ada yang order, baru aku pesan ke dia. Sementara orang yang order sama aku bayar dulu baru aku pesan ke sana gitu. Sedangkan kayak transfer dulu biar aman aku nih jadi uangnya. kayak pihak ketiga aja gitu, Iya, Kak. iya. Nggak ada nyetok barang Iya. gitu, kayak pihak ketiga. Nah, jadi setelah rame, udah lumayan keuntungannya kan. Terus kan selama ini ada juga uang aku pegang simpen gitu kan dari gaji yang nggak seberapa itu kan. Terus aku beranikan diri untuk gabung resellernya. Kemarin kan dropshipper aja. Kalau gabung reseller itu kita belanja mesti per paket sekian juta minimal sekali belanja gitu. Tapi jadinya kan kita harus nyetok barang nih. Ya udah, oke lah aku gabung grupnya, grup WA namanya kan. Nah udah lumayan lancar terus nih orderan banyak. Setelah order berapa kali gitu ada yang ngechat, Kak mau nggak order pakaian dalam sama seperti barang yang biasa kakak order di toko A, tapi dengan harga yang jauh lebih murah katanya tuh kan. Loh, namanya kita jualan pasti tertarik kan, tapi pasti kita ada opsi kedua, jangan-jangan ini nipu gitu kan. Boleh dong Kak, mana kirimin fotonya, di foto terus dia tuh kirim foto realnya langsung gitu, bukan yang diedit, bukan yang pakai latar gitu, enggak. Beneran ini merek sama, harga berapa, selisih harganya itu berkisar 50.000. Kan tertarik lah kita. Dari yang biasa kamu beli. Iya, dari yang biasa aku belanjain. Satu paket itu kayak gitu ya. Perlusin kita. Perlusin. Hitungan Ada beda harganya 50.000 perlusin. 50.000. Kan langsung tergiur lah gitu kan. Ya udah aku coba 2 lusin aja dulu. Iya, aku selalu kayak gitu. Misalnya untuk ngecek barang baru aja, aku selalu beli 1 lusin dulu atau 2 lusin untuk mastiin customerku itu suka apa enggak gitu. Sebelum aku menjualnya sama orang, aku tes dulu gitu, cek dulu barangnya langsung gitu. Terus dikirim selang berapa hari nyampe, beneran lanjut terus. Aku udah stop dari yang pertama kemarin, secara kan harganya jauh banget. Ya udah aku udah belanja banyak-banyak, fotoin sendiri jadinya. Selama ini kan pakai foto dari Langsung supplier, iya. Jadi kamu foto sendiri? Foto sendiri, udah posting aku di Shopee, aku juga ada akun Shopee, Instagram, udah rame lah. Nah, setelah berlanjut berapa lama gitu, ada problem lagi sama yang kedua ini. Rupanya dia itu pekerja di grosir itu, di importir itu, dia pekerja di situ. Pas suatu saat dia nggak kerja, selalu besok dia bilang hari ini, Kak maaf ya aku hari ini nggak bisa masuk, sakit. Oke Kak, kapan masuk? 2 hari lagi.
aduh jangan lama-lama banget dong, aku bilang gitu kan. Orderan kita numpuk, aku bilang gitu Sementara kan. orang udah kirim uangnya Iya, ya. udah kirim dan banyak banget yang minta gitu. Soalnya kemarin lagi up-upnya Iya, gitu toko kita kan. Itu kayak gitu terus alasannya sampai 2 minggu. Udah 2 minggu kan. Aduh, rasanya tertekan kita ini sebenarnya. Online shoppers itu sebenarnya tertekan kalau misalnya ada orderan barang nggak ada, dia lebih tertekan di situ daripada ada barang nggak ada yang beli. Karena tanggung jawabnya kali ya. Iya, tertekannya terus tanggung Lalu jawabnya sama ditanya mikirnya. gitu. Keuntungan ini aturan dapat tapi nggak dapat. Udah dikalikan berapa, tahu-tahu barangnya nggak dapat, belum ditransfer. Satu yang paling parah udah ditransfer. Ya, udah ditransfer. Barangnya Pasti nggak dia ada. nanya, "Nak, barangnya gimana gitu ya." Terus kan ya udah aku mutusin kan udah sharing sama keluarga, sama adik juga, sama kakak. Udah gitu kemarin kebetulan aku udah pasang cuci manual namanya CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dia cuci darah menggunakan lapisan perut untuk namanya peritoneal itu lapisan perut kita dan gravitasi bumi. Nah, itu kita lebih aktif, lebih bisa kemana-mana gitu. Yang penting cairannya tetap dibawa gitu. Dan di situ kondisi fisikku lebih fit dari aku HD sebelumnya gitu kan. Jadi keluarga pun udah lebih yakin gitu kan, udah sanggup langkah ini pergi ke sana sendiri gitu. Makanya aku dikasih pergi sendiri. Padahal kemarin itu pas baru-baru aja ada salah satu pesawat maskapai yang baru kecelakaan jatuh gitu dan nggak ada kayaknya penumpangnya yang selamat gitu. Tapi aku oke, aku jadinya berangkat aja lah kalau gitu, nggak jelas kayaknya ini pusing kepala aku bilang gitu. Kamu berangkat mau jumpai yang No, aku mau langsung ke grosirnya karena dia di situ kan pekerja. Oh, bukan berarti kamu niatnya bukan mau menjumpai pekerja ini tadi, tapi mau niatnya memang langsung ke importirnya. Langsung ke importirnya Oh ya, di mana itu? di Tanah Abang. Di Jakarta. Berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kenapa ya? Kenapa udah yakin banget ini? Waktu Aku itu di kamu situ nggak ada mikirkan ketakutan apapun, nggak ada kekhawatiran apapun. nggak ada dalam pikiran. Aku dalam pikiran kan, aku sebelum beberapa hari sebelum aku beli tiket itu, aku udah rencanain aku ngapain aja jam segini ngapain. Itu aja. Jadi aku mikirkan itu kan, oh tanggal seginilah aku berangkat. Nanti berangkatnya jam 5 pagi dari rumah kakak. Terus nanti take off-nya jam 6 sampai sana aku jam sekian. beli ini ke sini, pulangnya jam sekian, kirim barang. Pokoknya semuanya aman sampai rumah lah aku jam 10 malam. Itu gimana itu? Maksudnya dalam perjalanan apa yang terjadi? Sementara kan tadi kamu cerita nih, kamu sudah dalam kondisi cuci darah, meskipun dengan apa namanya? CAPD ya, dengan CAPD. Kalau CAPD ini kan pasti ada yang harus dilakukan kan, misalnya kayak kalau aku baca-baca juga nih harus ada ganti cairan gitu, harus rutin juga. Sementara satu hari itu kan full berangkat jam 5 sampai jam 10 malam. Kira-kira gimana nih ya? Nggak ada rasa takut atau gimana di jalan? Apa yang terjadi pada saat itu? Selain belanja, selain ngirim barang, selain jumpa sama itu, di Dirindu gitu maksudnya? Pastinya persiapan ada gitu. Oh iya. Kayak persiapanku itu aku mikirkan kan aku mesti ganti cairan atau gancar. Kami biasa bilangnya gancar, ganti cairan gitu. Dalam sehari itu aku mikirkan minimal aku harus ganti 2 kali dalam perjalanan itu gitu. Oh, yang waktu kamu berangkat ke Jakarta minimal harus ada 2 kali ganti cairan. Dalam perjalanan di sana itu. Jadi aku atur waktu. Oh, nanti aku kira-kira nyampe di sana jam berapa ya? Kalau aku berangkat jam 5 pagi kan dari rumah ke bandara, nggak sempat dong gancar subuhnya di rumah. Ya udah nanti aku gancar antara di pesawat atau di taksi. Jadi di pesawat itu nggak keburu kan karena nggak terlalu lama itu di pesawat kan dan ribet kayaknya pikirku. Jadi aku segitu sampai di bandara order Gojek
Nah kebetulan yang supirnya itu orang Medan pula, ada marga bermarga apa gitu aku lupa. Jadi gitu datang taksinya, aku naik, aku duduk di depan, aku langsung izin ke supir taksinya, abang itu bang orang Medan bermarga juga bang. Iya dia Ginting ya katanya itu. Iya bang aku izin ya. Ngapain katanya gitu. Aku izin ganti cairan. Apa itu katanya gitu kan. Bingung dia. Oh enggak bang, ntar aku jelasin, aku bilang gitu kan. Oke lah, oke katanya gitu kan. Dia langsung setuju nih kamu. Ya langsung oke. Dia langsung di okekannya. Terus aku bawa antiseptik juga, cuci tangan dulu. Pokoknya semua prosedurnya yang disarankan dari dokter dan perawat itu CAPD, aku jalanin gitu kan. Terus udah dipasang semuanya, oke, tinggal nunggu cairan keluar lalu dimasukkan gitu kan. Dalam proses aku cuci itu kan, cuci darah itu, mulailah si abang ini nanya dengan rasa penasarannya dari tadi. Ekspresi abang ini waktu kamu cuci itu gimana? Agak aneh gitu kan. Mungkin dia ngerasa anak ini karena cairannya mungkin sama kayak infus ya. Iya, kayak yang di luar dia tuh twin bag. Twin bag, satunya kosong, satunya berisi cairan baru. Diganti gitu. Jadi yang di dalam ini kita keluarkan ke bag yang kosong. Nah, setelah dia keluar semua, baru kita masukkan yang cairan baru itu, gitu kan. Itu dia proses pasang tulangnya di tangan? Enggak, ini di perut ini. Ada memang ditanam selang kateter gitu di dalam sini, dan ada eksisatnya gitu. Itulah yang kita tinggal buka kerannya aja gitu. Iya. Terus apa kata si abang ini? Jadi tadi dia tengok-tengoknya. Dia tengok juga. Kapan dia bisa kutanya anak ini bikin dia ngerasakan. Terus kan mulailah tanyanya. Itu apa, Dek? Dia tanya kan. Ini aku cuci darah, Bang. Hah? Cuci darah? Katanya kan. Terus ini ngapain di sini sendiri? Dari Medan kan? Iya bang, mau belanja, bilang itu. Abang katanya itu kan. Iyalah, jadi kemana lagi? Aku bilang kan. Ngapain situ? Jualan online aku. Oh iya, jadi nih kamu bisnisnya jualan online, rame ya katanya gitu kan. Lumayan sih bang, bisa lah gantikan gajiku selama ini. Aku istriku di rumah bingung dia ngapain, nggak kerjanya apapun. Ajarilah kami jualan online katanya gitu. Dari muka bingung sampai dia bilang ajarin gitu ya. Jadi kami ini beneran cuci darah. Ngeri ya, sanggup ini belanja keliling-keliling nih kan. Sanggup pulang juga ini nanti aku pulang hari katanya. Iya aku bilang. Terus dia minta nomor WA. Dia sekarang gimana dia? Nggak ada kemarin dia apanya. Karena kayak mana untuk mulai usaha itu niat aja orang banyak niat dan bayangan pengen gitu, tapi dikerjakan enggak, ya nggak jadi apa-apa lah. Iya, tapi itu modalnya itu apa deh ya, maksudnya pergi sehari ke Jakarta dengan kondisi cuci darah, belanja itu dalam benak Andu itu apa ada gitu, maksudnya gimana nih kok sempat nih kamu memang niat banget sampai nekat kali kayak gitu, nggak didampingi keluarga pula. Aku modalnya apa, nekat kali ya. Tapi nggak juga sih, bukan cuma modal nekat aja. Aku kan gabung di komunitas, kami ada komunitas pasien cuci darah gitu. Jadi di situ kami sering ada pertemuan. Gimana bilang ya kak, kalau kita sering berkomunikasi, bercengkrama dengan sesama pasien, dan kita lihat dia juga semangat, pasti semangatnya nular juga sama kita gitu. Kita nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi aku juga jelasin sama keluarga, sama bapak, kalau orang cuci darah itu nggak berarti berbeda banget gitu, nggak berarti hidupnya benar-benar berakhir kalau setelah cuci darah. Nggak ada kespesialan yang bikin mereka tuh lemah gitu loh, nggak perlu dikasihani gitu. Jadi ya aku juga fit, aku juga sanggup gitu. Aku tunjukin kawanku yang ini tetap kerja loh, dia CAPD, tetap dia ada yang tetap rajin berenang. Oh, ada juga ya?
sama aja, nggak ada bedanya loh mak, nggak ada bedanya pak, kayak gitu. Jadi mereka pun mengerti gitu, jadi Keluarga pun jadinya nggak percaya khawatir gitu. gitu. Meskipun aku ke Jakarta Dan memang kan sendiri pada gitu. saat itu pasti feelingnya memang kuat gitu ya, pasti bisa ngelewati tahap-tahap ini gitu ya. Tapi itu hebat kali loh, bisa pulang balik sehari sambil bisa. Yang kedua di mana cucinya? Di Gancarnya? pesawat. Begituan sih, lancar-lancar aja. Ada lagi pengalaman yang lain gitu? Gimana lu? Aneh mungkin ya. Gimana? Di situ aku masih cuci pakai ini hemodialisis pakai mesin. Nah, Jadi di situ aku tuh pengen sesuatu. Aduh apa? Aku pikiranku ini memang selalu, aduh apa ya? Bikin usahaku ini yang ada, biar ada penghasilanku, biar uangku ini bergerak gitu loh. padahal Biar kamu lagi numbuh cuci. gitu. Terus? Terus kan aku lihat-lihat kan, ih kelinci lagi heboh, kelinci kemarin lagi heboh kelinci, jual anak kelinci, apa segala macam, ngasuh kelinci gitu kan. Ih kelinci, aku Kelinci. mau bikin ternak kelinci. Ah, Udah langsung tunin kan, mau bikin ternak kelinci, cari kelinci paling murah, kelinci paling bagus ya kan. Tanyalah kakak, itu saudara bang ini ada peternak kelinci di sana, banyak kali kelincinya katanya gitu kan. Ya udah layaklah kita ke sana. Besoknya langsung berangkat. Padahal di situ kondisi aku sering sesak napas dan kami harus bawa tabung oksigen. ke Brastagi. di Brastagi. Iya. Kelincinya belanjanya di Brastagi. Iya, Brastagi. Sementara kamu ini bukan harus ganti cairan atau apa ya? HD. Tapi HD. HD. Bawa oksigen. Gimana nih di perjalanan gimana? Ya di perjalanan pas lagi sesak pasang oksigennya. Ya ampun. Sampai segitunya ya. Iya. Niatnya itu maksudnya niatnya itu tinggi banget sampai mau kelinci ya, usaha kelinci ini gitu Kerjakan jalan. kelinci. Gimana kabar kelincinya? Mate. Siap kelinci ada yang lain nggak? Maksudnya pernah juga kakak coba yang lain gitu? Maksudnya bukan Tahu hanya kakak pepaya. Bertik. Pepaya Malaysia itu. Iya. Malaysia kan sebenarnya itu IPB, hasil Apa itu? IPB. Oh iya. Bibit IPB-nya, cuma biar keren Malaysia kata orang. Jadi dulu itu kami kan memang petani pepaya mama sama bapak. Terus belakangan ini karena iklim sama penyakit, sejenis penyakit pepaya gitu, jadi nggak tahan lagi dia. Jadi kemarin itu berusaha lah cari-cari obatnya. Ya udahlah, mumpung belum nemu obatnya, aku bibit lah gitu. Padahal dulu itu kondisiku masih naik turun, sering bengkak. Nanti bangun pagi-pagi bibirku udah dower, ini gini karena saking bengkaknya gitu kan. Kakiku membesar. Tapi aku tetap bangun pagi ngisi pot, nanam pepaya. Ngisi pot Sambil wajah nanam bengkak, pepaya. sambil kaki Iya. bengkak, tapi masih nanam bibit Iya, pepaya. sampai Jualan? banyak ratusan kan. Jualan? Apa? Dijual? Enggak untuk dijual, untuk ditanam di sini. Oh di ladang? Ditanamlah di ladang, ditanam. Rupanya kan aku kondisiku nggak stabil. Udah ditanam di ladang, dia kan harus perawatannya kontinu gitu kan. Sementara aku sikit om nama ya terbengkalai lah pepayanya, hancur semuanya, gagal lagi. Jadi awalnya nih kamu niat bertani pepaya ini kamu bibitkan sendiri, mau kamu saya sendiri, tapi gara-gara sering opname, pulang balik rumah sakit, jadi akhirnya selain pepaya lagi apa? Sampai akhirnya memang fix udah dalaman aja atau baju aja gitu. Aduh. Kelinci, pepaya atau ada lagi. Kemarin banyak bebek juga kan di rumah itu gimana? Iya, bebek lagi. Aku hampir lupa bebeknya. Karena nampak kan bebeknya banyak kali sampai jualan telur bebek lagi kan di media sosial ya. Telur bebek pernah. Itu sebenarnya dulu kan saran dari adek. Kan sering itu kami aja di rumah sepi, krik-krik gitu kan, nggak ada suara apa-apa. Tadi adek bilang gini, ya udah, kemarin dia kebetulan lagi di tambang, daerah tambang itu pengeboran itu banyak bebek, ramai kali bebeknya. Mungkin lucu, gemes rasanya kan, menghibur rasanya ngeliat bebek itu. Kenapa enggak aku saranin aja sama mama ya, biar
nggak sumpah kali dia stres ngelihat kondisi ngah, pikirnya gitu kan. Hanya dibilangnya ya udah mak beli aja dulu bebek kalian biar nggak sunyi kali situ, katanya. Itu dulu awalnya itu bebek itu. Udah nelor kan. Aku tenaga posting lah, aku jualan telurnya. Jualan telur organik. Telur organik. Kok sekarang berhenti? Bebek itu apa sebenarnya, gimana bilangnya, dia kayak ada mudinya gitu. Nanti kalau kurang bagus aja makanannya hari ini, besok dia nggak mau nelor Gitu ya. iya. Sementara dia makanannya banyak banget. Gimana awalnya kamu sempat cuci darah? Artinya kan pasti ada tahap-tahapan dalam hidupmu. Karena nggak kan kalau kita cuci darah ini nggak langsung cuci darah kan. Kalaupun ada sakit dalam tubuh kita kan, artinya dalam pandangan kita cuci darah ini adalah kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil gitu. Sebenarnya mana bilangnya, dulu itu ketahuannya aku awalnya pas kerja di kebun. Jadi itu dalam seminggu itu tensiku naik terus gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan di atas terus tensinya gitu kan. Di atas terus tensinya, terakhir dirujuklah ke kota, ke Pontianak. Dirujuk ke Pontianak, dicek hasil labnya, darahnya semua. Dia bilang ginjalku bocor karena ada protein yang berlebih di urin, terbuang urinnya gitu, nggak terpakai di tubuh, dibuang sama ginjal karena ginjalnya bocor saringannya gitu. Jadi aku sebenarnya setiap periksa aku selalu tanya sama dokter, jadi solusinya gimana dok, tipsnya atau gimana supaya masih bisa ginjalku diperbaiki. ini seenggaknya meskipun nggak terperbaiki jangan bertambah gitu, gitu. kan. Dia cuma bilang minum obat secara teratur. Oke kan, ya Kamu udah teratur nih minum obat. minum obat, pulang, baliklah ke kebun. Balik kebun udah selang berapa lama drop lagi. Dari naik tensi, pusing, badan sakit semua. Puncaknya itu waktu malam tahun baru, akhir tahun 2016. Nggak sanggup lagi lah gitu kan, udah berhari-hari di nggak kerja lah, udah berhari-hari di mes nggak kerja. Pas malam tahun baru tuh nggak sanggup lagi dan terpaksa lah diantar ke rumah sakit di kabupaten sana, rumah sakit umum daerah kabupaten saat itulah rumah sakit paling besar di Sintang. Diantar ke sana, kami tuh cuma bertiga, aku supirnya dengan satu perawat. Jadi setelah sampai di sana itu udah tengah malam, aku dimasukin ke IGD. Terus datang perawatnya, dia bilang gini samaku, padahal aku tuh masih dalam kondisi sedang meringis kesakitan. Perawatnya bilang gini, Bu Sri, gimana ini Bu, kami pulang lah ya Bu, soalnya keluarga udah pada nunggu. Karena memang malam tahun baru ya. Keluarga udah pada nunggu Bu, gitu di rumah. Ya aku bilang apalah gitu ya kan, karena mereka kondisinya di situ bukan dalam jam kerja juga gitu, dan itu libur memang kan. Aku cuma bilang oke Pak, gitu aja aku cuma bilangnya oke. Terus pulanglah orang itu, pulang. Tibalah jam 00, bunyilah semua petasan apa segala macam. Di situ aku sedih banget, sedih kali. Di situ aku nangis, sing. Ini nangis atau apa? Terus untuk kesedihan itu aku nggak mau ngulanginya Kak, gitu. Aku cuma bisa menceritakannya. Aku nggak mau nge-replay rasanya gitu kan. Baiklah. Terus pas itu nggak tertahanku lagi, aku teleponlah adekku. Lagi di mana kamu? Aku bilang itu kan. Lagi di sini nggak ada lah, bang. Aku nggak terlalu ingat banget. Kenapa kami ini katanya gitu, ditanyanya. Terus bilang aku lagi sakit, gini-gini, ceritakanlah semua sama adekku yang lagi di Jogja. Dia di situ posisinya masih kuliah di situ.
cuci tangan sama dia, terus dia langsung bantu doa diceritakannya, dibilangnya, di sharingnya sama kawan-kawannya perkumpulannya di sana. Dan mereka semua itu langsung menyemangatin gitu. Di situ pun aku udah makasih Tuhan gitu kan, meskipun dokter di sini sama perawat di sini belum ada menjamah sama sekali, karena di situ kondisinya aku cuma sendiri di IGD. Dibiarin nggak ada Dibiarin, nggak ada disentuh, tempat tidurnya nggak ada bantal, nggak ada selimut. terus Parah banget lah, beneran parah banget. Besok paginya aku baru masuk ruangan. karena memang kondisinya kan memang akhir tahun gitu ya kan, tahun baruan gitu. Tapi ini mantap juga, kami ingat juga gitu ya. Terus Setelah itu udah berhari-hari sana, kata dokter yang di situ, aku tuh mesti dirujuk. Dirujuk itu, ya kamu ini harus biopsi, nengok kondisi selnya gimana, katanya gitu kan. Karena ini udah parah, ini udah stage berapa, katanya gitu kan. Ya udah, tapi kamu harusnya ini ke Jakarta, tapi harus ke Jakarta itu nggak bisa langsung, harus ke provinsi dulu, katanya. karena pakai uang kantor atau bisa langsung gitu. Kayak gitulah prosedurnya di situ gitu. Ya udah, aku berangkatlah besoknya itu, setelah 2 hari apa 3 hari aku sendiri di rumah sakit, baru dikirimlah dari kebun itu Krani buat nemenin aku gitu. Dari Sintang itu kami berangkat ke Pontianak naik bus, by bus. Berapa jam gitu baru nyampe, 8 jam kayaknya. Di Pontianak divonis untuk cuci darah atau ada lagi yang kamu lakukan setelah itu? Di Pontianak kan aku cek nih di salah satu rumah sakit swasta. Oke, ya udahlah, aku pulang lah ya Bu, kata Karanik itu kan. Ya udah, duluan dia pulang. Setelah beberapa hari aku drop lagi. Terus opname lah ke Antonius. Dari Antonius aku telepon orang kantor, nggak membaik, langsung lah dirujuk ke Siloam Hospital yang di Jakarta. Baru setelah itu udah mulai Dari membaik. Jakarta itu jumpalah sama dokter ginjal juga, dikasihnya obat, vitamin apa segala macam. Untuk pemulihannya aku pulang ke rumah. Ke Medan. Iya, ke Medan sama mama. Di situ mama udah datang. Pas di Antoni kemarin tuh mama datang waktu aku di Pontianak. Itu berarti masih konsumsi obat. Masih. Konsumsi obat biar masih masa-masa pemulihan. Sampai akhirnya harus ada cuci darah ini gimana? Akhirnya kan aku kemarin itu cuti berapa bulan, sebulan kayaknya, bulan 2 itu aku balik ke kebun. Oh, setelah Balik ke kebun. Setelah pemulihan di Medan, balik lagi kerja ke kebun. Balik lagi kerja ke kebun, cuma di situ udah kami rencanain buat ketemu di Pineng, iya. Ketemu di sana sama mama berangkat dari Kuala Namu, aku dari Kucing. Lebih dekat soalnya di sana, nggak perlu berjam-jam aku di travel gitu. Kondisi Indu pada saat itu gimana? Setelah kamu cuti, kamu balik lagi ke kebun, kondisinya gimana? Makin membaik kah atau gimana? Udah mulai membaik, nggak karena kan di situ udah minum obat rutin gitu. Cuma secara fisik nampak gitu, aku selalu pucat. Itu kemarin perbedaan. Berarti kesimpulan untuk cuci darah ini kamu dapat di Penang itu. Apa kata dokter di sana? Di Penang itulah, setelah biopsi, setelah 3 kali lah kami ke sana. Oh, pulang balik udah 3 kali. Udah 3 kali gitu, akhirnya cuci darah. Dia saranin aku langsung pasang akses buat cuci darah. Disitulah aku langsung drop, karena hasil dari dokter itu pasti secara mental langsung drop banget gitu kan. Di situ dari sana kami langsung ke Medan, dari Pineng langsung ke Medan. Itulah aku nggak ini lagi, nggak balik-balik lagi ke kebun. Udah nggak balik lagi ke kebun. Menjalani perobatan langsung cuci darah kah, atau ada lagi nih pengobatan yang lain? Biasa kan kalau kita di kampung kayak gitu ya kan, udah disaranin dokter, kesimpulannya memang udah fix cuci darah, tapi kadang ada lagi ini lagi kayak gitu, karena image cuci darah ini kan apa ya namanya, udah kalau udah cuci darah udah parah kali lah kayak gitu.
waktu itu gimana? Ada lagi pengobatan yang lain kamu jalani? Iya adalah, itu kan vonisnya paling bulan 3 bulan Maret kayaknya itu. Vonisnya bulan Maret, aku cucinya bulan Juli. Maret, vonisnya Maret, ngelakukan pertama kali cucinya bulan Juli. Udah kemana saja? Parah banget itu ya. Dan sepanjang itulah, sebulan itulah. Apa yang kamu rasakan itu gitu? Kuambur-ambur uangku. Melakukan pengobatan yang rasanya sia-sia Aduh, gitu ya. sia-sia kali. Kalau kupikir sekarang kan Kak, mending lah dulu uangku itu ku belikan. Bisa ku jual. Aduh. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin itu juga cara Tuhan membentuk kamu jadi pribadi yang Pokoknya lebih kuat, itulah kan? Kak, sepanjang itu aku tuh kalau ada orang bilang sama mama sama bapak itu ada itu sengaja datang ke rumah bilang pengobatan ginjal di sana mantap. Langsung kamu babandulah permen kami irtambar ku janda itu dang. Kuah lah hati bagedang udah dengar cuci darah. Adi janda miskul kari medan terakap. Sen kunca kari. Tapi nggak bisa lagi gitu ya. Yang ada ginjalku itu makin rea. Dulu itu aku masih bisa pipis. Kalau kita ginjal bermasalah minum herbal makin berat kan kerja ginjalnya. Ya itu tadilah namanya udah ada dasar mendengarkan sembuh. Mendengarkan kata sembuh itu langsung debar-debar jantung ini. Wah, pengen gitu, pengen banget sembuh gitu. Jadi kan nggak ada lagi masuk logika. Akhirnya sampai memang nggak bisa lagi gimana gitu. Bulan 7 ya itu terakhir itu tadi gabung komunitas kan edukasi banyak di dalam. Banyak teman-teman yang udah 9 tahun 10 tahun cuci darah, ada juga dokternya di dalam. Jadi setelah kamu bergabung sama ini apa namanya komunitas di situ kamu memastikan diri sendiri untuk cuci darah gitu ya. Di situ kemarin sebenarnya banyak dukungan teman-teman yang lain. Ada kawanku kenalan di Jogja dulu, kami sama-sama kerja di kebun. Tapi dia juga nggak kerja lagi. Dia dapat kabar aku cuci darah, dia langsung kabarin aku. Dia kasih satu nomor kontak gitu. Sri, coba kamu hubungin Mbak ini. Dia ini udah lama cuci darah, udah pernah juga CAPD, dan sekarang udah transplant, katanya gitu. Udah transplant dari ginjal mamanya. Oh iya, aku bilang itu kan. Oke lah. Banyak cerita sama Mbak itu, Mbak yang dari Jogja itu. Dia semangatin, dia saranin pakai CAPD. Terus aku cari-cari infonya gimana CAPD, gimana HD kan. Aku ini sebelum kamu cuci darah. Sebelum cuci. Oh, sebelum cuci kamu udah cari informasi. Aku beneran cari informasi tentang HD dan CAPD itu gimana. Terus aku cari-cari infonya karena kan kayak CAPD kan masih jarang banget di Medan. Jarang banget. Dulu itu jarang banget di Medan dan perawat itu jarang yang tahu yang taunya CAPD. Cuci darah. Yang taunya cuci darah HD. Jadi biar orang-orang juga pada tahu nih ya, Dek. Maksudnya HD ini cuci darah pakai mesin, CAPD ini cuci darah manual. Kita ngelakukannya sendiri gitu. Mandiri ya. Iya. Terus aku lihat infonya di Google kok serem banget gitu. CAPD ada ditanam selang kateter gitu di perut. Rupanya harus dioperasi. Terus apa nggak gerak-gerak nanti selangnya tuh kayak ular di perut, kupikir kok kan. Belum. Terus kan aduh galau aku ini. CAPD aku. Takut aku CAPD itu mak, aku bilang gitu sama mama. HD aja lah kalau gitu, HD aku bilang gitu. Pasang ya udahlah, udah diputusin oke sama keluarga semua. Banyak yang sehatnya HD, bilang gitu. Pada sakit kurasa terus gini, karena mulai sesak terus kemarin, udah odem paru-parunya dan kondisi di situ kreatininku pun udah tinggi. Ya udah oke, HD aku. Pertama aksesnya di leher, kemudian pasang Simino di tangan. Udah
HD. Berapa tahun kamu HD sampai akhirnya memutuskan CAPD ini? Aku HD setahun. Mm-mm. Setahun HD karena kondisiku badan fisikku itu nggak kuat. Lebih sering sesak karena aku termasuk pasien yang bandel, kata perawat di sana. Bandelnya aku gimana? termasuk pasien yang bandel. Aku tetap minum es. Nggak bisa lagi Bengkak harusnya. terus. Bengkak terus. Buah tuh makan, gorengan. Begitulah, kurang apa karena aku pedas. Mereka pedas pun dilarangnya. Sementara aku kalau nggak pedas Nggak mana bisa mau makan. makan iya. Hmm. Kalau nggak makan udahlah, muntah-muntah terus, nggak selera makan gitu. Jadi aku memikirkan apa yang aku suka, mau makan apa ya hari ini gitu, biar aku banyak makan gitu, karena kan suci itu banyak terbuang nutrisi badan Biar, kita, ya, tambah jadi tenaga harus juga. diimbangi. Jadi sampai akhirnya CAPD ini kamu langsung sendiri ke rumah sakit atau gimana? Iya langsung. Itu kemarin aku minta dia minta rujukan sama dokter di rumah sakit aku biasa tempat HD. Terus dia lebih ke negatifnya dijelasinnya gitu, kayak nggak mendukung. Tapi aku tetap kekeh gitu, tetap kekeh minta supaya dipasang itu gitu. Aku mau ke sana ke rumah sakit itu gitu, salah satu rumah sakit yang termasuk rumah sakit pusat lah di Sumut gitu, di Peringadi. Ya udah aku berangkat ke sana, konsultasi, seminggunya langsung pasang. Itu pun tetap ada kendala, bukannya nggak ada kendala, ada kendala. Itu aku sampai 2 kali operasi. Gitu, Karena macet. bukan langsung mulus ya. Enggak. Pasang ini bukan Memang langsung mulus. ada kok kawanku langsung mulus sama satu jadwal kami operasi setelah dia aku gitu kan. Dia lancar-lancar aja. Aku malah macet sampai 2 kali operasi. Malah itu aku sampai ke Jakarta ngurusin ini karena saking ngototnya aku pengen ini. Oh, berarti pernah juga ke Jakarta setelah memutuskan untuk ini ke Pernah. Jakarta lagi. Iya, Tapi tetap melakukannya di Medan jadinya. ngelakukannya ya setelah lancar ya tetap di Medan lah. Cuma untuk ngatasin macetnya itu ngatasin macetnya itu aja gitu. Kamu ke Jakarta. Jumpa sama dokter yang apa yang bisa memang. Iya. Mantap lah itu ya. Itu kemarin kesananya bareng sama mama. Oh, enggak sendiri lagi. Itu kan setelah lancar aku ke Jakarta belanja. Ini kan masih ngurus supaya lancar. Iya juga ya. Mana dikasih sendiri Iya. berangkat. Aduh. Terus setelah itu menurut perasaan dulu kan kamu juga nih aktif nih di pelayanan gereja, jadi song leader, jadi apa pokoknya pengurus kreatif tinggi gitu. Sekarang gimana perasaan lu waktu pertama kali kamu tahu kamu harus cuci darah gitu? Marah nggak atau kecewa nggak sama Tuhan gitu? Kalau kecewa sih ada pasti sedikit karena kan kondisi fisik kita berbeda sama yang dulu gitu kan sedikit. Cuma kalau kecewa banget bilang enggak, karena aku tetap berusaha semampuku. Yang bisa aku kerjakan tetap aku kerjakan untuk pelayanan di gereja Sampai saat ini ya. sampai saat ini. Kualitas apa namanya hubungan pribadi lu dengan Tuhan selama kamu sakit ini gimana? Hubungan pribadiku Iya. dengan Tuhan kualitasnya berkurang. Selama sakit Bukan. ini? Kualitasnya tetap, cuma kuantitasnya aja berkurang. Maksudnya gimana itu? Kadang seteduhnya molor Ah. gitu. Kadang telat bangun diutamain gancarnya. Oh ya, ganti cairannya dulu. Siap gancar baru berdoa. Tapi kan tetap berdoa ya. Iya. Kak? Siap gancar baru berdoa Kak, karena aku tuh sering setengah sadar udah jalan keluar ngambil cairan gitu gini ya. Udah pasang. Nanti berdoa ya selesai. Menurut lu apa yang paling besar kamu dapat dukungan? Maksudnya dari mana ya, dukungan apa yang paling kamu rasakan kali sampai kamu biar nggak putus asa gitu jalanin ini semua gitu? Dukungan. Mm-mm. Satu, pastinya dukungan dari Tuhan lah. Tuhan menghadirkan mamaku yang selalu ada. Tuhan menghadirkan orang tua. Tuhan menghadirkan keluarga. Tuhan menghadirkan jemaat yang peduli sama aku.
sebenarnya sekedar pertanyaan bagaimana kabar, uga beritaan dulu minggu kamu sehat Mei, katanya itu aja udah sangat bener-bener sangat menyemangati kalau aku secara pribadi ya. Jadi terus Tuhan juga membuat kebetulan-kebetulan yang meskipun dalam kondisi kayak gini tuh aku tetap bisa bersyukur gitu. Makasih ya Tuhan. Tiba-tiba makasih ya Tuhan, kayak waktu aku yang ke Jakarta itu, yang supir taksi itu bisa Ngerti, terima aku gitu gitu ya. kan. Makasih ya Tuhan, aku selalu dipertemukan sama orang-orang yang baik seperti ini. Karena pas aku pulangnya pun Kak, aku itu keberatan bawa tasku. Ngos-ngosan aku. Datang kakak-kakak, dia sama-sama sama pulang belanja juga kami. Dihampirinya aku, diambilnya satu tas. Itu juga Kenapa adalah kau, bukti Dek? pemeliharaan Tuhan Iya. kali ya. Kenapa kau Dek, katanya? Terakhir sampai pulang kami itu selalu sama. Dia mau ikuti kami Dan terus. sekarang gitu. kami udah berteman di Instagram. Dia jualan juga memang khusus untuk kebutuhan anak-anak, tas, baju-baju Kamu gitu. cerita sama dia gitu. Cerita tahu dia, luar biasa kali ya Dek. Inilah memang katanya. Banyak manusia ini sekarang kondisi fisiknya oke, tapi malasnya yang dibesar-besarkan katanya. Apa nggak malu dia nengok kau yang kayak gini Dek, katanya. Kalau itu terserah dia lah Kak, kebilang. Dia bantu nih, dia bantu bawa tas sampai akhirnya dia kalian sama-sama belanja. Mantap. Pas di bandaranya. Oh ya, di bandara mau pulang ya. Ketemu mau di pulang bandara ya kami, Ya. padahal nggak saling kenal. Ya. Sekarang udah sampai kawan di Instagram. Mungkin dibisikkan Tuhan kan, bawakan tasnya itu apa katanya. Sekarang ada nggak penyesalan di kok kayak gini ya? Pasti dulu awalnya kan pasti ada kan, kok harus aku gitu, kok gini banyaknya orang di dunia ini, kenapa mesti aku gitu. Sekarang ini yang kamu rasakan, aku lihat kamu udah suka cita, kamu udah bisa sampai ke tahap kamu menerima diri Rindu seutuhnya dengan keadaan kayak gini. Masih ada nggak penyesalan dalam diri Rindu sekarang ini? Kalau penyesalan sih nggak ada kayaknya Kak. Makanya tadi banyak kejadian-kejadian yang mau direview gitu, aku bakal lupa. Yang sedih-sedihnya gitu ya. Iya, gimana dulu aku ya? Sekarang kalau misalnya gini deh, ada orang yang statusnya sama kayak kamu gitu dan terasa sulit kali menerima keadaan ini. Seandainya dia udah divonis harus cuci darah, nggak ada jalan lain, harus cuci darah. Di usia yang masih muda, yang masih produktif gitu. Gimana caranya supaya dia bisa menerima keadaannya gitu? Ada nggak solusi atau apa saran yang kamu bisa kasihkan gitu? Yang pertama itu, yang penting satu, berdoa supaya kita itu diberikan kekuatan. Ya memang sedih, memang sakit, Kecewa tapi juga, pasti terlewati juga. Kita bukan yang paling lemah kok di antara semuanya, dan kita juga nggak bakal jadi beban kalau kita bisa menerima keadaan kita. Terima dulu diri kita sendiri, baru orang lain bisa menerima kondisi kita gitu. Jangan kita terus-terusan, malah kita sendiri, aku gini, aku lemah, aku kok sakit terus, aku kok nggak bisa ngapa-ngapain, aku ya orang yang dengar pun jadinya ikut kasihan gini. gitu. Makanya jangan gitu. Makanya kau pun kau jagalah makananmu, kau gitu. jaga minummu. Itu karena kita sendiri yang mengucapkan dan merasa, dan kita ngerasa gitu terus, jadi itu juga yang datang gitu loh. Jadi intinya kita berusaha menerima keadaan kita dulu sendiri, berdoa, bersyukur sama Tuhan juga ya kan. Iya. Dan menghadirkan orang-orang yang terbaik di sekitar kita, memberi motivasi gitu ya. Oke Sri, terima kasih buat hari ini. Kiranya makin maju nih usahanya. Amin. Bisnis underwear, banyak resellernya juga ya kan. Amin. Jadi kata-kata terakhir nih yang bisa kamu ucapkan nih buat buat semua orang yang menyaksikan acara kita, apa yang kamu pengen sampaikan supaya mereka juga kuat, orang-orang yang mendengar juga tetap semangat. Bisa juga nih, bisnis juga bisa ya. Silakan. Jadi buat teman-teman yang mau gabung reseller, Itu dulu ya. terus. boleh. Kita ajarin gimana supaya kamu lancar bisnisnya. Tapi harus Terus untuk yang lagi kondisinya fisiknya sekarang dalam keterbatasan, baik secara
permanen dari lahir mungkin, atau memang kebetulan sakit seperti aku, jangan menyerah dong. Banyak loh di luar sana yang lebih berat bebannya dari kamu. Kamu harus tetap semangat. Nah, kalau misalnya saranku nih, kamu gabunglah komunitas, perkumpulan. Di sana itu kalau kita melihat orang yang sama kondisinya dengan kita, tapi dia tetap bertahan, tetap kuat dengan segala kondisinya dan keterbatasan yang dimilikinya, kenapa kita enggak? Apa bedanya sih? Kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama punya kemampuan dan berkat masing-masing yang udah dikasih Tuhan gitu. Kenapa enggak gitu? Tetap semangat. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah percakapan kita hari ini dengan saudara kita Sri Juneri Buru Ginting Manik. Mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini boleh membantu kita semua untuk mensyukuri hidup lebih baik dan tetap menjaga bagaimana kita supaya dekat dengan Tuhan, karena kedekatan kita dengan Tuhan memampukan kita untuk terus berjuang dalam kehidupan kita. Sama seperti yang kami sebutkan di awal bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita dan Dia pasti memelihara kehidupan kita. Jadi buat teman-teman yang juga pada saat ini mungkin bergumul dalam kehidupannya seperti kata Sri tadi, yang mungkin sakit dari lahir atau di usia muda mendapatkan masalah seperti ini, atau mungkin ada yang sudah tua juga ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan putus asa, pasti ada selalu cara Tuhan untuk bisa membantu kita mensyukuri hidup kita. Biarlah pertemuan kami dengan Sri ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.